Pemindahan kerja atau mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi pada level yang sama, sehingga kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang akan diemban akan sama saja seperti pekerjaan yang sebelumnya. Untuk tujuan dari mutasi yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, menyeimbangkan komposisi jabatan antar karyawan, lalu untuk memperluas pengetahuan karyawan, menghilangkan rasa bosan, meningkatkan semangat, dan menyesuaikan pekerjaan karyawan sesuai dengan kondisi fisiknya. Selanjutnya adalah ruang lingkup mutasi. Yang pertama adalah mutasi horizontal, yaitu perubahan tempat atau jabatan namun pada level yang sama. Lalu yang kedua adalah mutasi tempat, yaitu perubahan tempat kerja. Yang ketiga adalah mutasi jabatan, yaitu perubahan jabatan. Yang keempat adalah mutasi vertikal, yaitu perubahan jabatan akibat promosi atau demosi yang menyebabkan kekuasaan pada karyawan tersebut berubah. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab dan alasan dari mutasi. Yang pertama atas permintaan sendiri, bisa karena faktor kesehatan, keluarga, ataupun kerjasama. Yang kedua adalah alih tugas produksi atau ATP, yaitu atas kehendak dari pimpinan yang mana menginginkan karyawan berkompeten pada bidangnya untuk mendapatkan jabatan yang sesuai. Next, ada kendala pelaksanaan mutasi. Yang pertama, formasi jabatan yang tidak memungkinkan. Yang kedua, pengaruh senioritas. Yang ketiga, etika. Yang keempat, kesulitan menemukan kriteria standar untuk pelaksanaan dari mutasi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang promosi. Jadi apa sih promosi itu? Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu organisasi, sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya itu akan semakin besar. Promosi akan memberikan peranan penting bagi karyawan, bahkan hampir menjadi idaman bagi setiap karyawan. Adanya kesempatan untuk dipromosikan juga akan mendorong penarikan atau recruiting. Pelamar semakin banyak memasukkan lamarannya, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada pengadaan atau procurement yang akan relatif lebih mudah. Namun sebaliknya, apabila promosi ini jarang dilakukan, maka semangat kerja, disiplin kerja, dan prestasi kerja karyawan itu akan menurun, yang kesemuanya itu akan berdampak pada rekrutmen dan procurement karyawan. Selanjutnya yaitu ada dasar pelaksanaan promosi. Jadi ada dua dasar yang dapat dipakai untuk menentukan promosi. Yang pertama yaitu ada senioritas dan yang kedua ada kecakapan kerja. Promosi yang didasarkan pada senioritas biasanya didasari pertimbangan sebagai penghargaan atas jasa seseorang yang paling sedikit dilihat dari segi loyalitasnya kepada organisasi. Sebaliknya, penggunaan dasar kecakapan kerja akan menjamin bahwa hanya mereka yang cakaplah yang bisa dipromosikan. Penggunaan dasar ini sebagai penghargaan organisasi kepada karyawan yang berprestasi. Syarat karyawan yang dipromosikan selain didasarkan pada senioritas dan kecakapan, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan alasan pegawai yang dipromosikan itu harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu tingkat pendidikannya itu memadai, yang kedua disiplin, yang ketiga prestasi kerjanya baik, yang keempat sikap kepemimpinan yang baik, yang kelima kecakapan kerjanya juga baik, yang keenam loyal kepada organisasi, yang ketujuh memiliki kerjasama yang baik, yang kedelapan ada komunikatif, dan yang kesembilan yaitu jujur. Tujuan dilakukan promosi yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua yaitu bisa menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Selanjutnya yaitu untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja,
berdisiplin tinggi, dan penghasilannya itu juga akan semakin besar. Ada juga manfaat dilakukannya promosi. Jadi yang pertama, promosi ini tuh memungkinkan perusahaan mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan yang setinggi mungkin. Yang kedua, promosi juga akan sering kali diberikan untuk memberi imbalan kinerja karyawan yang sangat baik. Jadi karyawan yang menghargai promosi akan termotivasi bekerja lebih baik. Selanjutnya, ada korelasi yang signifikan antara kesempatan untuk promosi dan tingkat kepuasan kerja. Baik, akan saya lanjutkan yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan pemberhentian karyawan dari suatu perusahaan sehingga antara karyawan dan perusahaan tidak ada hubungan lagi. Terdapat 4 jenis pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama ada pemutusan hubungan kerja atas kehendak sendiri. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. Yang kedua, pemberhentian karyawan kerja karena habis masa kerja atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Yang ketiga, yaitu pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun. Saat berhenti biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja yang mungkin disebabkan oleh adanya pengurangan aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pekerja. Selanjutnya yaitu resiko pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan. Yang pertama, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Yang kedua, terhentinya produksi sementara karena adanya pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, harus mencari pengganti dengan karyawan yang baru. Yang keempat, perlu biaya yang besar untuk proses rekrutmen. Dan yang terakhir, hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kemudian, resiko pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, yaitu hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarganya, timbulnya situasi yang tidak enak karena menganggur, berkurangnya rasa harga diri, apalagi bila selama ini memangku jabatan, terputusnya hubungan dengan rekan kerja, kemudian harus bersusah payah lagi untuk mencari pekerjaan yang baru. Selanjutnya yaitu hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Yang pertama ada uang pesangon. Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayarkan uang pesangon. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 2, uang pesangon diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan kepada pihak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja. Perusahaan juga harus membayarkan uang penghargaan masa kerja. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 3, uang penghargaan masa kerja berbeda dengan uang pesangon. Sebab uang penghargaan masa kerja lebih kepada atas jasa yang dikaitkan dengan lamanya masa bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, uang penggantian hak. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian, tahapan pertama dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yaitu sebaiknya perusahaan memiliki data atau dokumen pendukung. Dokumen tersebut berisi tentang faktor alasan atau penyebab perlunya melakukan pemutusan hubungan kerja. Misalnya, bentuk pelanggaran seperti apa yang sudah dilakukan oleh karyawan,
atau bagaimana keadaan perusahaan sehingga perlu melakukan pemutusan hubungan kerja, dan beberapa dokumen lain yang memang berkaitan dengan prosedur pemutusan hubungan kerja. Setelah menyiapkan data atau dokumen pendukung, selanjutnya harus melakukan pemberitahuan kepada karyawan yang bersangkutan. Karena hubungan industrial merupakan hubungan dua pihak. Jadi, jangan sampai karyawan tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan, atau jika terdapat serikat pekerja, maka sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, perusahaan harus mengomunikasikan rencana itu kepada serikat pekerja. Jika dalam perusahaan tidak ada serikat pekerja, maka pemutusan hubungan kerja menjadi kebijakan perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak karyawan dan perusahaan. Melalui musyawarah, kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi perusahaan maupun karyawan. Jika dalam proses musyawarah telah mencapai suatu kesepakatan, maka membuat perjanjian bersama. Apabila ternyata permasalahan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, maka bantuan pihak ketiga, yaitu Dinas Tenaga Kerja. Tujuannya adalah untuk menemukan cara penyelesaian yang adil dan tidak memihak. Jika dengan bantuan Disnaker namun penyelesaian masalah belum ditemukan, maka upaya hukum bisa dilakukan hingga pengadilan. Jika memang pada hasil akhir pemutusan hubungan kerja tetap dilaksanakan, maka diajukan dengan melakukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan hubungan industrial, disertai dengan alasan kenapa pemutusan hubungan kerja dilakukan. Bila akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib memberikan uang kompensasi. Dalam hal ini adalah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Selanjutnya yaitu review jurnal. Jurnal yang kami review berjudul Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Hervinta Farm dan Plant Kantor Cabang Medan. Jurnal Administrasi Publik. Volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 2 halaman 112 sampai 125 tahun 2015 dengan penulis Afrida Hayati Ritonga dan Anggreni Atmei Lubis. Latar belakang. PT Hervinta Farm dan Plant Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, berlokasi di Sumatera Utara dan Bengkulu, yang merupakan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dengan nomor anggota 44. Di antara pelaku bisnis perkebunan di Medan, Grup Hervinta termasuk perusahaan lokal yang makin dipertimbangkan. Dengan demikian, kinerja karyawan harus diperhatikan dengan baik untuk pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memberikan promosi jabatan. Promosi jabatan merupakan sarana yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik dan lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan perusahaan. Dengan adanya promosi jabatan, maka pegawai akan merasa lebih dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuan kerjanya oleh atasan, sehingga mereka akan menghasilkan keluaran atau output yang tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja karyawan PT Hervinta Farm dan Plant Kantor Pusat Medan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai selesai. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan populasi yang digunakan yaitu seluruh karyawan di PT Hervinta Farm and Plant Kantor Pusat Medan yang berjumlah 32 orang.
Sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Hervinta Farm and Plant kantor utama Medan yang berjumlah 32 orang. Sedangkan untuk pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama melalui angket atau kuesioner, yaitu untuk memperoleh data identitas responden dan variabel penelitian. Yang kedua yaitu melalui dokumentasi, yaitu untuk mengungkapkan tentang gambaran umum lokasi PT Hervinta Farm and Plant utama Medan beserta struktur organisasinya. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis regresi dan korelasi. Berdasarkan hasil kuesioner dari 32 responden diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, promosi jabatan PT Hervinta Farm and Plant Medan terjadi karena ada jabatan yang tersedia. Promosi jabatan yang diadakan dapat memotivasi karyawan untuk berprestasi. Pengalaman kerja ini dijadikan sebagai syarat dalam promosi jabatan. Kemudian pengabdian juga dijadikan syarat dalam promosi jabatan. Karyawan itu akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipromosikan dalam pelaksanaan promosi. Kejujuran karyawan akan menjadi modal awal dalam bekerja. Pimpinan akan memberikan reward terhadap kinerja karyawan di PT Hervinta Farm and Plant Medan, dan beban kerja sesuai dengan waktu dapat membuat kerja karyawan lebih efisien. Selanjutnya, dari hasil kuesioner tersebut, penelitian dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas atau promosi terhadap variabel terikat atau kinerja karyawan PT Hervinta Farm and Plant. Dari hasil tabel 28 dapat disimpulkan bahwa apabila pengaruh promosi jabatan meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan juga akan meningkat sebesar 51,41 satuan. Atau bisa juga dikatakan bahwa apabila pengaruh promosi meningkat 1%, maka kinerja karyawan juga akan meningkat sebesar 51,41%. Selanjutnya dari tabel 29 dapat dilihat bahwa 59% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh promosi, sedangkan sisanya 41% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Misalnya yaitu budaya organisasi, insentif, gaya kepemimpinan, dan lain-lain. Selanjutnya tabel 30 menunjukkan variabel promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja. Artinya, jika variabel promosi ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka kinerja akan meningkat sebesar 0,260. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 32 responden menunjukkan bahwa promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Hervinta Farm and Plant Medan. Hal ini berarti meningkatnya promosi jabatan secara positif, seperti pengalaman kerja dijadikan sebagai dasar pertimbangan promosi jabatan, perusahaan yang selalu melakukan penilaian kinerja kepada karyawan, promosi jabatan yang dilakukan perusahaan kepada karyawan mempunyai kecakapan, kejujuran, dan kemampuan sesuai dengan uraian pekerjaan, dan promosi jabatan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, yaitu dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan. Kesimpulan review jurnal, kinerja karyawan PT Hervinta Farm and Plant Medan dipengaruhi oleh promosi jabatan karena menurut hasil analisis data dengan metode linier sederhana, pengaruh promosi meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan meningkat sebesar 51,41 satuan. Jadi, apabila pengaruh promosi meningkat sebesar 1%, maka kinerja karyawan meningkat sebanyak 51,41%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Hervinta Farm and Plant Medan. Lalu untuk kelemahan jurnal, tidak terdapat saran. Lalu terdapat rumus yang kurang dimengerti oleh masyarakat awam. Untuk kelebihan jurnal memaparkan secara jelas dan rinci. Lalu data hasil disajikan dalam bentuk tabel yang memudahkan pembaca. Lalu yang ketiga adalah judul jurnal sesuai dengan isi jurnal.